Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mencoba membuat soal dengan menggunakan Google Formulir. Oke. Langkah pertama, kita buka dulu Google. Karena di sini sudah ada akun saya langsung di sini, maka kita bisa ambil titik 9 ini, kita klik. Di sini nampak ada drive, kita klik drive. Atau cara lain boleh kita klik Gmail, ya Gmail. Nanti kita sign in dulu, masuk ke Gmail kita. Oke, ini sudah langsung masuk ya. Oke, boleh juga seperti ini. Kita ambil drive. Selanjutnya kita ambil new, kemudian Google Form. Di sini ada blank form dan blank quiz ya, from a template. Kita boleh ambil blank quiz karena ini langsung nanti kita bisa gunakan langsung ya, karena dia pilihan ganda. Atau blank form, kita ambil saja blank form. Oke, kita mengambil blank form berarti kita nantinya kita setting dulu ya, setting di sini make this a quiz. Jadi kita jadikan ini quiz. Oke. Sekarang kita lihat di sini respondents can see which question yang dijawab salah. Jadi di sini kalau siswa bisa melihat jawaban salah, kalau dicentang biru maka siswa bisa melihatnya. Jadi kita tidak usah perlihatkan, jadi kita nonaktifkan. Kemudian jawaban benar juga tidak diberikan jawaban benarnya, jadi kita nonaktifkan juga. Kemudian point value, jadi di sini nilainya juga tidak kita tampilkan. Oke. Oke, pas. Kita lanjut dengan question. Oke. Untuk question ini kita mulai dengan membuat judul terlebih dahulu, misalnya penilaian tengah semester. Oke. Boleh di sini tambahkan lagi mata pelajaran matematika kelas 9 atau kelas 8 ya, kelas 8. Oke, kemudian di sini boleh kita kasih nama di sini untitled form. Jadi kita buat namanya juga sama dengan ini langsung. Boleh kita klik saja di sini ya, di untitled form. Maka dia sudah langsung tersalin. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke bawah untitled question. Di sini kita boleh membuat password terlebih dahulu ya. Misalnya soal ujian kita memakai token atau password yang kita buat ya. Boleh sini kita buat password garing. Kita aja password aja ya. Oke, di sini jawaban singkat ya, short answer. Di sini kebetulan berbahasa Inggris, jadi ini adalah jawaban singkat. Kemudian di sini harus kita aktifkan ya warna biru karena ini syaratnya harus diisi. Jadi kita aktifkan. Kemudian di sini short answer text. Mungkin di sini kita jelaskan ya nantinya. Boleh. Atau di sini kita klik dulu ya. Description. Di sini deskripsinya silahkan mengisi password terlebih dahulu, misalnya ya. Terlebih dahulu. Atau silahkan mengisi password
Kemudian di sini kita tambahkan ada respons validasi ya. Jadi di sini mungkin passwordnya berupa teks ya, angka, teks saja kita ambil. Konten sini tetap konten saja, artinya berisi, jadi berisi. Kemudian apa password yang akan kita berikan gitu ya. Misalnya kalau passwordnya math, math 8 misalnya ya, boleh. Jadi nanti siswa menulis passwordnya dengan math 8 ya. Di sini kan pakai teks, boleh bergabung ini dengan angka. Kalau kita ambil tadi angka saja berarti dia angka ya, number ya. Kalau number berarti dia angka. Oke. Kemudian di sini custom error text, maksudnya di sini adalah kita tulis di sini misalnya password yang diisikan oleh siswa tidak benar, maka sini kita buatkan keterangannya, maka akan nanti keluar password yang Ananda isikan salah misalnya ya, atau atau password masih salah gitu. Kita lanjutkan dengan masih dalam bagian ini, berarti kita add question, tambah. Kita akan membuat nama ya, nama juga jawaban singkat. Ini nanti jawaban siswa, namanya siapa. Kemudian kita buat di sini aktifkan ya, diaktifkan. Di sini tidak ada yang perlu ditulis, diklik ya. Lanjut dengan tambah lagi kelas. Kemudian ganti juga dengan jawaban singkat atau short answer. Juga disyaratkan atau diwajibkan. Setelah ini kita lanjutkan dengan bagian yang kedua. Ini adalah bagian pertama ya, ini bagian pertama. Jadi sampai di sini siswa belum bisa melihat soal ya yang akan dikerjakan siswa, karena ini satu bagian. Untuk berlanjut dengan ke bagian kedua, kita tidak mengklik yang add question, tapi mengklik add section. Jadi ini berpindah ke bagian selanjutnya. Jadi add section. Ini bagian kedua. Baru kita masuk ke deskripsi. Jawablah gitu ya. Mungkin perintahnya dulu boleh. Jawablah. Pilihlah ya, karena dia pilihan ganda. Pilihlah option A, B atau A, B, C atau D yang paling tepat dan benar. Setelah kita buat perintahnya, maka lanjut dengan kita buat add question ya, masuk lagi ke pertanyaan. Yang pertama, kita ambil misalnya soalnya seperti biasa kita mengetikkan ya, kita tulis di sini. Misalnya saya ambil soal bergabung saja, karena ini mungkin ada gambar yang akan kita masukkan ya, atau berupa equation. Apakah bisa equation yang kita masukkan ke sini? Jadi saya akan mencontohkan sekarang untuk bagaimana kalau memberikan gambar gitu ya. Saya ambil soal penjas ini. Bisa kita ketikkan misalnya ini
teknik menyundul bola dalam permainan sepak bola ya. Bisa kita tulis ya, kita tulis teknik ya menyundul bola dan selanjutnya ya, bola bisa, atau kita kopikan langsung ya dari Word yang sudah kita buat. Bisa kita blok, kemudian kita tekan Ctrl C, baru kita lanjutkan ke soal tadi. Oke ya. Kemudian bagaimana dengan gambarnya? Gambarnya itu tidak bisa kita kopikan, sehingga kalau untuk memasukkan gambar kita ambil di sini ya. Di sini ada ini untuk mengambil gambar, kita klik gambar seperti itu. Oke, kemudian kita browse ya. Kebetulan saya sudah menyimpan gambarnya. Ini menyundul bola. Oke, kita klik 2 kali atau klik 1, kemudian open. Oke. Ya, sudah masuk ya, berarti begini ya. Sudah masuk gambarnya. Oke, kemudian ini bisa kita kecilkan lagi. Oke. Kemudian on optionnya bisa kita ketikkan juga, atau kita kopikan seperti tadi ya, bisa langsung ke empat-empatnya, tetapi terserah kita mau buat A, B, C, D. Kalau kita mau nantinya A, B, C, D nya ini nanti diacak, maka jangan kita gunakan A, B, C, D nya ya. Jadi kita kosongkan, tidak memakai A, B, C, D, kita copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan, letakkan di awal ini ya, hapusin dulu, kemudian tekan Ctrl V. Oke, atau paste ya, di sini nggak ada paste, Ctrl V saja. Maka dia sudah langsung ya, ada A, B, C, D nya di sini, maksudnya sudah pilihannya sudah langsung dipisahkan keempatnya. Oke, kemudian kita akan membuat kunci ya. Kuncinya answer key. Di sini masih 0, jadi kita klik answer key-nya. Kemudian kita klik mana yang menjadi kuncinya. Ini kuncinya ini ya, heading. Oke, setelah itu kita beri poinnya. Di sini poinnya, misalnya satu soal kita kasih 10 ya, atau 1 terserah. 10. Kemudian kita selesai ya, dan klik done. Oke, kemudian kita beri kita aktifkan ya, dia harus jawab ya, wajib dijawab semua. Kemudian tambahkan lagi ini, ini artinya shuffle option order, berarti nanti acak jawabannya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi soal yang kedua. Oke ya. Soal yang kedua, misalnya kita memasukkan option yang pakai gambar ya, optionnya yang pakai gambar. Oke, boleh seperti ini. Oke, misalnya ini kita copy dulu, Ctrl C ya. Kita Ctrl V. Oke, setelah itu karena optionnya pakai gambar ya, boleh di sini kita ada mungkin dengan keterangan, boleh ditulis di sini, atau tidak pakai keterangan kita delete. Nah, di sini ada tanda gambar. Nah, kita ambil gambarnya seperti tadi ya, seperti membuat soal tadi. Kita upload gambarnya, misalnya yang ini tadi ya. Ini oke, sudah masuk. Ini adalah bagian A ya, kita delete angkanya. Kemudian mau nambah option boleh ya, di sini add others, add other. Jadi di sini klik, maka dia akan menambah. Kemudian
Kemudian kalau tidak mau misalnya berlebih, kita bisa tekan klik silang ini, klik silang, maka dia akan hilang. Oke, yang kedua boleh gambarnya lagi, klik dulu maka akan keluar add image ya, klik, ambil agak dua lah ya. Oke, misalnya ini. Oke, sudah dua ya, misalnya dua saja, seharusnya kita mengisi 4. Kemudian kita ini sudah multiple choice, kita ambil answer key lagi, kita masukkan kuncinya. Misalnya kuncinya adalah yang A, kita klik A-nya. Oke, setelah itu kita kasih, kita beri, kemudian kita beri poinnya 10. Oke, setelah itu dan lanjut juga kita aktifkan, ini harus diaktifkan supaya dia harus menjawab ya, menjawab soal. Kemudian mau diacak boleh, shuffle option order, digeser dulu nih ya, diklik shuffle. Oke, maka nanti dia akan teracak optionnya. Oke ya. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan tambah add question ya. Misalnya ini dalam bentuk equation. Ya, di sini contoh nomor 3 saya ambil matematika. Ibu mempunyai 2 buah kue. Setengah bagian kue dari kue tersebut adalah titik-titik buah. Di sini kalau kita copy semua ya, kita kopikan semua, Ctrl C, kemudian kita ambil di sini, letakkan, Ctrl V. Coba ada yang hilang ya. Ibu mempunyai 2 buah kue. Di sini titik bagian kue dari kue tersebut adalah, jadi di sini ada yang hilang. Setengah-setengah itu kita pakai equation sebelumnya ya, sehingga dia tidak bisa dikopikan di sana dan juga tidak bisa diketikkan setengah ya, equationnya tidak ada di sini. Jadi solusinya adalah kita jadikan soal ini berbentuk gambar ya. Oke, kita ambil nih add image seperti tadi, memasukkan gambar, klik browse. Selanjutnya kita ambil ini karena tadi sudah dijadikan gambar. Oke, maka ini sudah masuk soalnya. Oke. Kemudian untuk optionnya, kalau memang kita juga memakai equation, kita jadikan dulu ke dalam bentuk gambar. Kalau misal tidak, boleh ya 1 misalnya ya. Kemudian kita tambah lagi dengan misalnya setengah. Kalau setengah itu kan juga tidak bisa diketik di sini, tidak ada question, maka kita upload dengan memakai gambar juga ya. Seperti ini, kita klik add image. Misalnya ini ya, kita masukkan setengah atau 1/4 ya. Nah, di sini sudah saya jadikan gambar 2 kali. Ya, sudah masuk ya, sudah masuk. Ini dia. Ini dihapus. Oke. Ternyata kita tambah lagi yang lain ya. Misalnya di sini 2. Oke. Dan 3. Oke. Kita silang yang lain. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita beri kuncinya. Jawaban setengah bagian dari kue tersebut adalah 1. Jawaban. Kemudian di sini poinnya juga 10 misalnya ya. Kemudian oke. Oke, selanjutnya selesai ya, belum ya.
Selanjutnya kita aktifkan tanda birunya. Oke, kemudian acak shuffle option order. Oke, setelah itu ya ini sudah selesai. Nah, oke, kita akan memberikan misalnya latarnya gitu ya, latar kita ambil nih, customize temanya ya, klik di sini. Banyak ada tulisannya, mungkin diubah ya, pertanyaannya mungkin juga diubah, mode tulisannya, teksnya juga gitu ya, bisa di sini. Kemudian kita choose image-nya. Ini misalnya ini aja lah ya. Oke, ini. Oke, sudah diberikan temanya. Oke, kemudian selesai, kita lanjut ke respons ya. Oke, ini untuk respon ini nantinya hasil yang dibuat oleh hasil dari jawaban siswa nanti akan akan masuk ke sheet ini ya, ke Excel. Jadi di sini nantinya kita buat ya, kita klik di sini. Nah, oke, ini create minus spreadsheet, create, dia akan terbuat nantinya Excelnya ya. Nah, di sini nanti akan keluar. Oke, boleh kita hapus, kita tutup dulu ya. Lanjut dengan setting. Ini sudah ya. Kita lanjut dengan plat tinjau. Preview. Kita lanjut dengan preview. Bagaimana hasilnya tadi? Oke. Nah, oke. Di sini ya, kita mengisikan password. Tadi password kita adalah math 8 ya. Huruf kecil semua, 8. Lanjut buat nama misalnya. Kemudian kelas 8 misalnya ya. Oke, next. Apakah bisa masuk? Kalau misalnya bisa masuk berarti sudah benar passwordnya ya. Misalnya kita ganti dulu ya, salah passwordnya, ini salah passwordnya misalnya ya. Next. Oh, ternyata password yang Ananda isikan salah, sesuai dengan yang kita tulis tadi ya. Oke, jadi kita buat yang benar lagi, jadi tidak bisa masuk. Kalau password salah maka belum bisa masuk. Jadi kita klik, kita benarkan passwordnya tadi, baru kita cek next. Oke, sudah benar ya. Jadi di sini soalnya sudah nampak, jadi kita cek, kita jawab ya. Misalnya ini jawabannya adalah heading, ini sudah bertukar letak acak ya. Tadi heading bagian D, sekarang bagian B. Oke, lanjut. Ini misalnya ini ya. Oke, kemudian ini jawabannya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih adalah 1, klik. Oke. Setelah itu sudah selesai ya, kita submit. Karena sudah selesai 3 soal, baru kita submit. Oke, sudah selesai ya. Kita cek ya, kita cek di respon kita. Oke, kita di sini sudah ada masuk ya. Boleh kita klik ini, kita lihat. Ternyata sudah dari sini ya. Ini dia satu. Ini dia. Oke. Ada nilainya 30 dari 30, berarti ini betul semua. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mengambil send ya. Bagaimana cara mengirimnya? Nah, di sini ini tidak ya, pakai email ya. Kemudian di sini kita ambil tautan di sini seperti ini.
Kemudian kita shorten URL. Jadi ini adalah linknya yang panjang ini, boleh di copy semua atau boleh di copy semua atau kita perpendek dulu URL-nya. Klik. Oke, sudah pendek ya. Maka selanjutnya kita salin, kita copy, kita masuk. Ya, ini kan copy ya, udah copy. Kemudian kita ambil tempat simpan ya, dimana kita simpan. Oke, bisa sini ya, klik Ctrl V, enter. Oke, sudah. Oke, ini sudah merupakan link yang bisa digunakan oleh siswa. Oke, boleh kita kembali lagi. Oke, di sini walaupun kita sudah menyalin linknya ya, bisa juga belum kita bagikan, nanti bisa berubah ya. Kita ubah sedikit dulu di sini. Dihentikan dulu. Di sini di response, di sini disyaratkan sign in ya, hanya limit tuh 1 respon, jadi hanya bisa 1 kali ya. Misalnya siswa hanya bisa 1 kali untuk menjawab pertanyaan ini, maka boleh kita kita aktifkan ini ya. Jadi kalau misalnya siswa sudah mengerjakan 1 kali, mereka tidak bisa lagi mengerjakan untuk selanjutnya, maka kita aktifkan ini. Tetapi misalnya siswa dibolehkan untuk menjawab beberapa kali, ini bisa kita nonaktifkan. Oke. Oke, sepertinya kita sudah selesai ya, teman-teman. Kita tutup saja boleh, karena dia sudah tersimpan dengan otomatis ya, sudah tersimpan dengan otomatis. Oke, mungkin sekian saja cara membuat soal di Google Form. Mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu semua terbantu, sedikit membantu membuat soal dengan Google Form. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.